Itu orang di sini nih, alhamdulillah bagus semua. Jadi dengan kami ni, kedua ni yang datang kali pertama ni, ucap syukur alhamdulillah. ก็ตั้งแต่กินข้าวเสร็จเมื่อกี้ผมก็ไม่อยากจะคุยมากนะครับก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับหัวเราะผมก็อายเหมือนกันนะครับเพราะว่าสาวๆข้างหน้าที่สวยๆทั้งนั้นเลยถ้ามีโอกาสแต่งงานที่นี้ก็นะได้เหมือนกันนะครับ Jadi saya pun Abang Selan cakap dia kata saya pun penat juga, tapi di sini dengan suka orang ramai. Lepas tu semua orang sini cantik-cantik je. Lepas tu Abang Selan kata kalau boleh kahwin orang sini pun boleh juga. Lepas tu dia liris, gelis. Dia kata wanita di sini gelis. Lepas tu kalau mau kahwin pun boleh juga. Lepas tu dia cakap kata saya pun malu kerana orang wanita suka. ก็ผมก็ไม่อยากคุยมากนะครับก็เวลาก็กลางคืนแล้วนะครับเที่ยงคืนแล้วนะครับถ้าที่เมืองไทยก็เที่ยงคืนแล้วนะครับก็ผมว่าเราก็ปิดแค่นี้ก่อนนะครับตาดีดูครับก็ผมก็แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ Jadi Abang Azlan pun ucap beribuan terima kasih. Lepas tu Abang Azlan kata sini pun masa pun sudah lewat ni lewat ni sudah malam. Lepas tu minta setakat ni saja dulu. Terima kasih. Ucap terima kasih ribuan terima kasih. ขอบคุณมากครับ Swadikap. Oke, alhamdulillah. Swadikap. Oke, nanti insya Allah lain waktu kita undang lagi insya Allah ya. Atau nanti ibu datang ke Thailand. Amin. Nanti jangan lupa jumpa sama beliau karena beliau ini luar biasa, semangatnya luar biasa. Waktu kita ke Thailand itu dibawa semua ke tempat-tempat bersejarah dan luar biasa. Ternyata antara Thailand dengan kita Indonesia ini seperti saudara sama ya. Mulai dari kehidupannya, beliau ini artis, penyanyi, suaranya masya Allah. Boleh. Insya Allah sebentar lagi albumnya akan keluar. Sebelum keluar album, orang-orang sini sudah jumpa dulu, alhamdulillah. Nah, beliau juga Ustaz Cego nih, Ustaz Cego boleh lihat di TikTok Ustaz Cego nih yang kacamata bulan ini orangnya, ramai pengikutnya. Alhamdulillah bisa sampai ke sini, alhamdulillah. Jadi mungkin Habib tak akan panjang lebar karena memang kita capek ya dari Palembang ke Jakarta ke Tangerang langsung ke Bandung sini hanya untuk apa? Untuk ingin ikut serta mensukseskan acara guru kita Ustaz Acin, kita doakan beliau panjang umur sehat afiat. Maka titip pesan saja ya, karena kita ini sebentar lagi masuk bulan suci maka kita minta dulu sama Allah. Bareng-bareng kita baca sama-sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semua Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Itu kita minta sama Allah diberkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban dan berjumpa dengan bulan suci. Sebelum kami lanjut, karena tadi pakai bahasa Thailand, kita juga mau coba pakai bahasa Inggris. Boleh nggak? Ladies and gentlemen, I think that I could tell you for the time being, and I would like to tell you others in the next lesson. Thank you very much for your good attention in joining me. Kartosan? Jujur, jangan ada dusta di antara kita.
Paham nggak? Kalau begitu sama, saya juga nggak paham. Oke, menjelang masuk Ramadan, ini ada beberapa bocoran rahasia dari Nabi. Catat, tulis ya. Kata Nabi itu, Goyidul ilim bil kitabah. Tuntutlah ilmu itu dengan nulis. Kalau kita nggak bawa pena sama buku, rekam, rekod dalam HP, biar kita pulang nggak sia-sia. Biar ngantuknya dapat pahala, biar penat capeknya dapat pahala, dan pulangnya dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nabi, saya singkat saja hadisnya, ketika di akhir menjelang daripada akhir bulan Sya'ban, Nabi berkhutbah. Dalam khutbah ini kita ambil sedikit. Akan datang satu bulan, wa awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Catat ya. Awalnya bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Apa awalnya? Rahmat. Kita bahas tentang rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayangnya Allah kepada kita. Saya buktikan. Saking kita mendapatkan rahmat di situ, semuanya bahagia. Betul nggak? Senang nggak berjumpa dengan Ramadan? Saking senangnya itu kita ibadahnya beda dengan sekarang. Betul nggak? Oh, ibadah Ramadan itu senang. Misalnya Allah tanamkan kebahagiaan di dalam hati. Misal waktu sekarang nih, nanti besok kita habis sholat zuhur, kemudian dikumandangkan azan asar. Allahu akbar, senang nggak? Bohong. Kadang kita katakan, udah azan lagi kan begitu. Ini di luar Ramadan. Waktu terasa cepat. Kok sudah azan lagi? Padahal baru asar, udah maghrib. Habis maghrib udah isya, kan begitu. Azan tuh nggak kita tunggu. Azan udah lewat pun kadang-kadang kita masih asik nonton TV, betul nggak? Masih asik nonton YouTube, masih asik Facebook dan lain sebagainya. Tapi Ramadan Allah rubah itu. Allah rubah kenapa? Semua sepakat, satu dunia umat Islam rindu dengan azan. Percaya nggak? Khususnya azan maghrib. Leres nggak? Azan maghrib ditungguin nggak? Tungguin. Terus begitu dikumandangkan azan, senang nggak? Bahagia nggak? Yang lagi di jalan ditelepon suruh pulang nggak? Oh, senang kita dengerin azan maghrib, bahagia. Allah yang tanamkan itu. Ini bagian rahmat daripada Allah. Semuanya kita nungguin azan maghrib. Pertanyaannya, nungguin azan maghrib, mau makan, mau sholat? Mau ibadah, mau makan? Oh, mau makan. Allah marah nggak? Tidak, Allah tidak marah. Ini kasih sayang Allah nih. Bahkan Allah kasih fasilitas, siapa yang segera berbuka dapat pahala. Tambah lagi fasilitasnya apa? Siapa yang berdoa saat buka puasa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian rahmat yang sering kita lupakan, tapi kita nggak sadar-sadar. Contoh yang kedua, bangun malam. Kalau malam ini, misalnya nih, kita karena malam di begadang, malam besok, biasanya bangun malam nggak? Tengah-tengah malam bangun nggak? Ada yang bangun, kemana biasanya? Ke kamar mandi. Beres kamar mandi? PSD. Itu kita. Kata Mbak Surin, bangun, tidur lagi. Bangun lagi. Tidur lagi. Bangun. Tidur lagi. Hafal semua ya? Jangan-jangan pecinta Mbak Surin semua ini. Yang jelas itulah kita. Bangunnya nggak bahagia karena terpaksa. Mau ke kamar mandi, atau mungkin ada tujuan-tujuan tertentu. Pengen tanah laku, rajin bangun malam sholat. Pengen naik pangkat, rajin sholat tahajud, kan begitu. Tapi Allah rubah nih. Masuk Ramadan rubah. Bangun malam, bangunnya senang nggak? Bahagia nggak? Bunga tuh? Gembira nggak? Masya Allah. Pertanyaan saya, bangun malam Ramadan, bangunnya mau makan, mau ibadah? Mau makan juga. Sebab kalau nggak bangun sedih nggak? Sedih. Tapi kalau sekarang nggak bangun malam, nggak apa-apa. Emang maunya begitu. Tapi Ramadan kalau nggak bangun malam sedih, berarti nggak sahur. Kita bangun tujuannya mau sahur. Allah nggak marah. Allah kasih fasilitas. Bangun sahur, makan di waktu malam, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Mulailah dari saat ini kita belajar. Kata ulama, pemanasan. Artinya apa? Orang kalau mau olahraga, main badminton, main tenis, itu harus pemanasan dulu. Kalau enggak repot ya. Tengah babak langsung
ada yang pingsan, ada yang muntah. Begitu juga nanti Ramadan. Karena Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, maka pemanasan dulu. Pemanasan di bulan Sya'ban ini kita belajar. Pemanasan dulu agar nanti masuk Ramadan kita semangat. Dan semangatnya sampai akhir Ramadan. Sebab apa? Kalau udah masuk tengah itu udah agak kendor. Ya biasanya begitu. 1 sampai 10 rame tarawih. 11 sampai 20 maju pesat. Yang maju bukan orang ibadahnya tapi sapnya maju ke depan. Betul ya? Kenapa? Ya karena tidak ada pemanasan di bulan Sya'ban. Tapi kalau dia ada pemanasan dari sekarang akan menjadi orang-orang yang betul-betul akan berjuang beribadah di bulan suci Ramadan. Sebab di tengahnya wa awsatuhu maghfirah. Di tengah Ramadan itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu. Saya mau nanya, yang hadir semua malam ini jawab yang jujur. Banyakkan pahala, banyakkan dosa. Yang jujur, banyakkan dosa, banyakkan pahala. Dosa, bangga lagi dosa. Ya. Maka kalau ingin dosanya diampuni oleh Allah, manfaatkan pertengahan Ramadan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana, Bib? Caranya kita perbanyak lagi ibadah. Dengan apa? Baca Quran. Apalagi? Sedekah. Apalagi? Zikir. Apalagi? Untuk laki-laki nambah uang belanja. Kasih tahu tuh suaminya. Ya, lebihkan belanja buat istri di bulan Ramadan. Sebab apa? Ngebahagiain orang aja dapat pahala, apalagi yang dibahagiakan istri sendiri. Betul nggak kira-kira? Maka spesialkan, senang ibu-ibu betul. Jangan-jangan direkam nanti ibu tuh Pak dengar tuh. Maksudnya apa? Bedain kalau luar Ramadan tahu tempe, Ramadan pakai daging. Maksudnya begitu. Walaupun satu potong bagi 5, yang penting judulnya ada daging spesial maksudnya. Karena apa? Karena ibadah Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Kita baca Quran, alif lam mim, alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sia-siakan. Rakaat tarawih jangan dikurangi, bila perlu tambah 31 rakaat. Tujuannya apa? Supaya apa? 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Nah, jangan kita nyari ini masjid mana yang paling cepat tarawih. Ini salah ini ya. Nggak apa-apa, mau 11 boleh, tapi Qur'annya panjangin. Ya, paling tidak 5 hari 1 Quran, begitu maksudnya. Jangan, saya ikut Nabi 11. Ya Nabi 11 tapi beda. Rakaat pertama Al-Baqarah, tambah lagi Al-Maidah, tambah lagi An-Nisa, itu rakaat pertama. Makanya Nabi kalau sholatnya beda dengan kita. Jangan ikut rakaatnya aja, ngikut juga baca Qur'annya, ya enggak? Paling tidak kita ngikut yang terbanyak aja. Mekah 23, Madinah 23. Bahkan pernah Madinah itu 31 rakaat. Kenapa bisa demikian? Bersaing sama orang Mekah. Sebab di Mekah itu habis tarawih mereka keliling tawaf. Kalau kita kan habis tarawih cari es ya, biasanya begitu ya, cari makan. Orang Mekah beda, habis tarawih tawaf. Orang Madinah mau tawaf nggak ada Ka'bah. Cara bersaing tambah nilai rakaat sholat witir. Makanya di Madinah pernah tarawih 20, witirnya 11 rakaat, 1 juz Quran. Pengen nyoba nggak? Gempor. Ya udah kita yang biasa-biasa aja. Yang penting kita jangan kurangi ibadah di bulan Ramadan. Dan jangan lupa nanti iktikaf. Ya, kalau andai kata untuk perempuan di rumah, untuk laki-laki suaminya supaya iktikaf. Kalau nggak bisa juga pakai ibadah di rumah, boleh juga bersama keluarga. Banyak-banyak iktikaf khususnya di akhir-akhir Ramadan. Kenapa? Ada bonus dari Allah. Di bulan Ramadan ada diskon besar-besaran yang Allah berikan khusus untuk kita umat Nabi Muhammad, yaitu malam Lailatul Qadar. 1 malam sama dengan 83 tahun kita ibadah sama Allah. Dan ada lagi, jangan lupa di akhir Ramadan ada namanya Itkun Minan Nar, pembebasan dari api. Tadi kan udah jujur ya, banyakkan dosa, banyakkan pahala. Orang yang punya dosa nggak boleh masuk surga. Karena syarat masuk surga harus bersih dari dosa. Agar kita masuk ke dalam surga dikasih kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan, di akhirnya Itkun Minan Nar, pembebasan dari api neraka. Mungkin jidat kita stempelnya neraka hari ini, berkat kita ibadah iktikaf nanti di akhir Ramadan, Allah hapus, Allah rubah menjadi jannah, masuk dalam surga Allah. Amin ya rabbal.
Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, panjang umur dalam taat kepada Allah. Jangan lupa kita hiasi Ramadan dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan sedekah, dengan berbagi sesama tetangga. Pokoknya amal baik perbanyak di bulan itu, karena di bulan itu semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat afiat, bisa berjumpa Ramadan, dan kita berharap ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya, mohon doanya. Mungkin kita besok balik lagi ke Tangerang, dan insya Allah rombongan Thailand tanggal 20 pulang ke Thailand. Mudah-mudahan bisa datang lagi ke Bandung insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Kita doakan guru-guru kita yang hadir pada malam ini panjang umur dan afiat. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.